Karena ajaran yang saya terima itu kalau orang sekarang boleh dibilang seperti ajaran Islam kejawen begitu. Karena dalam makrifat tasawuf ini tidak mempercayai yang disebut dengan syariat atau hadis secara umum begitu. Fokusnya ajarannya tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi bisa bersatu dengan Allah. Karena itu ajaran dari awalnya dari Syekh Dinar. Ajaran itu sudah mengarah tentang keselamatan, yaitu tentang sang kalam. Tapi dia langsung ke ujungnya, yaitu sang kalam yang di akhir zaman akan menjadi hakim yang adil, yaitu Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat di sana dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Dan semoga juga sahabat santri semuanya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahilan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sahabat. Baiklah sahabat, kali ini kita akan kembali mereaksi video seorang murtadin ini ya, yang mana di dalam kesaksiannya dia mengatakan pernah mempelajari ilmu tasawuf, sahabat. Dan juga kami sangat yakin bahwa si murtadin ini hanya membual atau mengada-ngada saja, sahabat ya, jika dia pernah belajar ilmu tasawuf begitu. Karena dari kesaksian sebelumnya kami sudah menjelaskan detail tentang dasar ilmu tasawuf, sahabat. Jadi tidak pernah ada indikasi yang benar-benar dari pernyataan si murtadin ini, sahabat ya, jika dia pernah belajar ilmu tasawuf begitu, sahabat santri. Baiklah, kita simak video selanjutnya berikut ini, sahabat, silahkan. Nah, pada kontrak yang ketiga, waktu saya kerja di pelayaran itu, kurang lebih tahun 2005, saya tersandung masalah, tepatnya awal 2006, yaitu peristiwa di mana teman saya telepon saya, kalau dia ada masalah. Teman saya ini kerja di pabrik, bukan di kapal seperti saya. Dia dibully sama teman-temannya yang dari Vietnam situ. Nah, karena sebagai teman merasa kasihan, pas saya libur saya datengin. Tujuannya untuk melerai atau untuk memberikan apa istilahnya pengertian terhadap tenaga kerja asing dari Vietnam itu. Gitu. Namun terjadi kesalahpahaman. Akhirnya dari situ terjadi pertengkaran. Jadi saya 2 orang, dikerubut 7 orang waktu itu. Ya mungkin karena saat itu saya menguasai banyak ilmu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi pukulan saya tuh sempat membuat salah seorang dari mereka meninggal. Dan itu pun saya belum sadar, karena habis pertengkaran itu belum selesai, ini orang ada yang jatuh satu, saya kira jatuhnya cuma jatuh biasa, tapi ternyata mati. Nah, si pihak warung telepon polisi, kalang kabut. Saya lari nemuin teman-teman di taman begitu. Kalau kita lagi bertengkar sama orang Vietnam, ya kalau waktu itu kan orang Indo ya, orang Indonesia, Vietnam maupun Filipina, kalau ada pertempuran begitu ya, pertempuran dalam tanda kutip artinya perselisihan antar tenaga kerja, itu biasanya memang main kroyok. Dan itu saya nggak sekali 2 kali waktu itu. Bahkan pernah waktu itu yang kasus di Tangkang Kosong itu saya juga terlibat. Bahkan itu ada yang mati, Pak. Tuh. Jadi memang dulu agak ganas gitu ya. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan bersama-sama kesaksian murtadin ini yang katanya dia mau menolong temannya tapi malah membunuh salah satu dari warga Vietnam, sahabat ya. Jadi di sini ada 3 kebodohan yang dia lakukan, sahabat santri ya, sebagai tenaga kerja asing atau TKI. Yang pertama, jika ada masalah antara pekerja asing, harusnya yang pantas menjadi mediator itu adalah pihak pabrik tempat teman si murtadin ini bekerja, sahabat. Bukan dia yang sok menjadi pahlawan kesiangan, sahabat ya. Kemudian yang kedua, dia merasa bangga dengan apa yang dia telah miliki, yang katanya, sahabat, dia punya kanuragan begitu ya, ilmu kanuragan, sehingga dia membunuh, sahabat. Kan ini lucu, sahabat. Kemudian yang ketiga, dia ini bodoh, sahabat ya, yang sudah memperlihatkan kebohongannya sendiri kalau si murtadin ini hanya membual-bual saja, sahabat, jika pernah belajar ilmu tasawuf begitu. Ya mungkin dia pernah membaca buku tentang ilmu tasawuf begitu, sahabat ya, kemudian dia berhenti di tengah-tengah jalan dan berimajinasi sendiri, sahabat. Ya sesalah, sahabat, kalau begitu. Jadi di dalam video sebelumnya, sahabat ya,
Seseorang yang mempelajari ilmu tasawuf, dia akan mengetahui hakikat dari dirinya sendiri, sahabat, dan hakikat makna daripada rahmatan lil alamin. Orang bertasawuf itu akan mendapati dirinya diam, sahabat santri ya, kemudian berserah diri dan rindu akan Allah. Jangankan membunuh, sahabat ya, menginjak rumput saja dia sudah tidak berani, sudah takut, sahabat santri. Apalagi membunuh yang jelas-jelas sudah menghilangkan jiwa seseorang, sahabat, jiwa seorang makhluk begitu, sahabat ya. Baiklah sahabat, marilah kita simak video selanjutnya, sahabat, silahkan. Setelah 6 bulan saya tertangkap. Disinilah saya mulai jadi pesakitan. Nah, singkat cerita, saya kena hukuman waktu itu tuntutan seumur hidup karena istilahnya kena pasal kongcongsaran atau pembunuhan berencana. Kenapa dengan tuduhan pembunuhan berencana? Karena saat kejadian pembunuhan itu dengan tempat kerja saya jauh, bahkan luar kota gitu. Jadi seolah-olah saya ini sudah ada rencana seperti itu. Namun akhirnya saya naik banding. Lama juga itu, 1 tahun lebih naik banding itu. Baru ada keputusan 15 tahun, terus 14 tahun dipotong 1 tahun jadi 14 tahun. Jadi dari seumur hidup naik banding 15 tahun, terus dipotong 1 tahun, jadi 14 tahun. Disitulah hidup saya mulai kacau. Artinya kacau bukan hanya secara ekonomi, tapi secara batin, secara rohani. Kacaunya bagaimana? Istri saya yang di Boyolali meninggalkan saya. Nah, surat yang terakhir itu, terus jawaban terakhir saat itu dia mengatakan cerai dan dia mau kawin. Cerai mau kawin, oke, saya masih memaklumi karena mungkin saya lama. Yang membuat saya sakit hati saat dia mau nikah, tidak lain dan tidak bukan, calon suaminya adalah adik kandung saya sendiri. Itu yang membuat saya benar-benar gak habis pikir gitu. Saya hampir saja putus asa saat itu. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Gitu. Terus Tuhan yang saya sembah saat itu, seperti nggak memperdulikan saya. Bahkan memang nggak memperdulikan saya. Saya doa, puasa, apapun saya lakukan. Seperti ajaran yang pernah saya alami dulu. Jadi setelah 3 tahun dalam kehampaan, dalam kesendirian, dapat surat seperti itu. Saat itu saya sudah dipindah di Taoyuan ya, di penjara internasional di Taipei sana. Baik sahabat, kita sudah mendengar kisah kesaksian si murtadin ini ya. Cukup menyedihkan sahabat ya, bagi kalangan orang yang biasa-biasa saja seperti kita sahabat. Bukan kalangan seseorang yang benar-benar bertasawuf kepada Allah. Tetapi bagi seseorang yang benar-benar bertasawuf kepada Allah sahabat, hal ini akan ditanggapi dengan rasa syukur sahabat ya, dan bergembira kepada Allah, sebab Allah sedang menguji dan sedang menghapus dosa hambanya yang dulu dilakukannya sahabat. Dan yang pasti hamba tersebut sabar akan ujian dari Allah sahabat santri. Seperti dalam firman Allah berikut ini sahabat, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 155-157. Kemudian adapun hikmah dari segala macam cobaan, Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis sahih Imam Bukhari. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Begitulah cara Allah menguji kepada setiap hambanya sahabat ya, dengan hikmah dihapusnya dosa yang sudah dilakukannya sahabat. Yang menjadi masalah di sini adalah si murtadin ini masih saja sombong dengan menyalahkan Allah dan berkata Allah tidak peduli lagi kepada dia. Dia sudah melaksanakan puasa dan sebagainya, dan memang sudah kewajiban seorang muslim sahabat melaksanakan perintah Allah sahabat santri.
Begitulah manusia dengan kesombongannya sahabat ya. Sedikit penyesalan membunuh pun tidak ada sahabat, hingga dia lama untuk ditangkap sahabat ya. Tobat pun tidak ada terucap sama dia sahabat. Gambaran seperti ini, gambaran seperti murtadin ini sahabat ya, sudah diterangkan di dalam Al-Quran sahabat. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. An-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya, si murtadin ini termasuk golongan orang-orang yang berdusta sahabat ya. Dusta dengan segala kesaksiannya, dengan mengatakan memahami ilmu tasawuf tapi belajar ilmu kanuragan sahabat, dan ujung-ujungnya membunuh manusia sahabat santri. Jika si murtadin ini adalah dari golongan orang-orang yang benar-benar mempelajari ilmu tasawuf sahabat ya, pembunuhan itu tidak akan terjadi sahabat, dan istri tercinta pun tidak akan gugat cerai dan menikahi adik kandungnya sendiri sahabat. Baiklah sahabat, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksi kali ini. Dan sangat jelas si murtadin ini adalah benar-benar pembohong sahabat ya. Dia tidak pernah belajar ilmu tasawuf sahabat. Karena jikalau dia memang benar-benar memahami ilmu tasawuf sahabat, dan memang benar-benar mempelajari ilmu tasawuf, hakikat dari rahmatan lil alamin akan ada pada dirinya sahabat, dan pastilah dia tidak akan membunuh seseorang pun di dalam dunia ini sahabat ya. Baiklah sahabat, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini sahabat ya, agar channel ini bisa menjadi besar sahabat dan bisa didengar seluruh masyarakat sahabat ya, termasuk si murtadin ini sahabat. Semoga si murtadin ini mendapatkan hidayahnya kembali sahabat. Baiklah sahabat santri, kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.